22 kapal di Pelabuhan Pelindo Tegal, Jawa Tengah ludes terbakar. Kebakaran terjadi sejak Jumat dini hari dan hingga Jumat sore, tim damkar gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan. Meski kebakaran sudah berhasil dilokalisasi, namun masih terdapat sejumlah titik api. Dalam proses pemadaman, belasan mobil pemadam kebakaran dari sejumlah instansi dan mobil meriam air Polres Tegal diterjunkan. Terkait peristiwa tersebut, Kepala Kantor Kesehatan Bandara dan Otoritas Pelabuhan Tegal kelas 4 Sumartono menyayangkan tidak adanya anak buah kapal yang berjaga di kapal yang ditinggalkan di dermaga. Hal tersebut dinilai dapat meminimalisasi kebakaran yang terjadi. Kalau kaitannya dengan safety keselamatan Pak ya. Kapal tersebut memang mungkin seharusnya sesuai dengan SOP standar kapal, bahwa kapal tersebut memang harusnya dijaga ya oleh salah satu kru kapal. Orang kapal harus ada standby di atas kapal. Tapi notabene mayoritas untuk kapal-kapal perikanan ya dalam melakukan kegiatan bongkar buat hanya ditinggal gitu kosong seperti itu karena kita tidak tahu terjadi kebakaran seperti ini. Sementara itu, akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kebakaran kapal dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Bisa kita awal informasi hari ini di mana Menko PMK Pratikno hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung lalu lintas arus mudik Nataru di Tol Jakarta Cikampek. Keduanya juga meninjau posko Nataru di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Peninjauan arus mudik Nataru tidak hanya dilakukan Menko PMK Pratikno dan Kapolri Jenderal Listio Sigit, namun juga dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dalam tinjauannya, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melihat fasilitas yang disediakan di rest area kilometer 57 Tol Japek, mulai dari tempat istirahat, layanan kesehatan, tempat bermain anak, hingga ruang laktasi. Setelahnya dilanjutkan dengan rapat pemantauan lalu lintas kendaraan bersama dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini dan juga jalan yang lain, dan kemudian kami melihat bahwa arus mudik lalu lintas berjalan dengan normal, dan setelah itu kami meninjau rest area. Di sini layanannya bagus. Jadi selanjutnya kami tadi barusan rapat koordinasi untuk mengecek apa-apa yang harus disiapkan kembali. Pada kesempatan itu, para menteri juga turut berkeliling menyapa masyarakat yang beristirahat dan memberikan bingkisan kepada para pemudik. Dari Karawang, Jawa Barat, Dilami Aulia, Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk melakukan sweeping dan meningkatkan patroli di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Instruksi diberikan buntut maraknya pemalakan di kawasan tersebut di masa libur Natal dan Tahun Baru. Karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang ya. Bapak nggak ada bilang sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150.000 karena dari tadi saya juga Video aksi pemalakan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini viral di media sosial. Seorang joki pemandu jalur alternatif meminta wisatawan untuk membayar jasa pengantaran yang tidak wajar, yaitu Rp800.000. Padahal awalnya joki tersebut tidak mematok tarif dan bersedia dibayar seikhlasnya. masih butuh duit dari orang tua. Saya juga nggak mau lah. Peningkatan pergerakan masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru membuka celah perilaku oknum-oknum nakal yang mencoba mengeruk keuntungan dengan cara yang tidak halal. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk melakukan sweeping dan meningkatkan patroli untuk menindak aksi-aksi pemalakan tersebut. Ada potensi terjadinya kemacetan yang luar biasa dan kecenderungan masyarakat untuk melalui jalur-jalur tikus. Oleh karena itu tadi kita minta untuk dilaksanakan
sweeping khususnya di saat terjadi puncak arus, karena dari laporan yang ada memang sempat terjadi potensi ada pemalakan. Oleh karena itu saya minta untuk ke depan ini diantisipasi, perbanyak kegiatan patroli gabungan TNI Polri dan seluruh stakeholder terkait, dan pastikan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan, melaksanakan puncak akhir tahun menuju ke jalur-jalur wilayah wisata yang banyak sekali yang ada di Jawa Barat. Razia terhadap joki dan juru parkir liar khususnya di kawasan Puncak akan terus dilakukan selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan demi menciptakan keamanan dan kenyamanan warga yang ingin menghabiskan waktu liburan. Dari Karawang dan Bogor, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Sementara itu bisa ribuan wisatawan padati kawasan Puncak di libur Natal dan Tahun Baru. Di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, antrian kendaraan bahkan mengular hingga sepanjang 1 kilometer. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Hal ini terlihat dari antrian panjang kendaraan mulai terpantau padat oleh kendaraan yang mayoritas plat B asal Jakarta. Untuk mengurai kemacetan, pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional. Kendaraan yang platnya tidak sesuai akan langsung diarahkan untuk putar balik. Pemirsa, Puncak dipadati kendaraan wisatawan yang menghabiskan libur panjang Natal dan berakhir pekan. Dan seperti apa situasi lalu lintas Simpang Gadok Bogor siang hari ini? Sudah ada rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari Simpang Gadok. Salam, bagaimana situasi saat ini di Simpang Gadok? Silakan dengan informasinya. Ya baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini terpantau lancar. Tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada 2 jam yang lalu yang memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan yang cukup panjang, kurang lebih 1 hingga 2 kilometer. Namun memang hingga pukul 9 pagi hari tadi tercatat ada sebanyak kurang lebih 13.800 kendaraan yang mengarah ke jalur wisata Puncak. Namun untuk data ini tentu menurun jika dibandingkan dengan data pada pekan lalu yang memang angka penurunannya ini di angka 20 hingga 30% jika dibandingkan hari ini dengan pada pekan lalu. Namun memang untuk wisata Puncak ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang hendak menghabiskan waktu libur panjang Natal dan juga Tahun Baru bersama dengan keluarga dan juga kerabat terdekatnya. Dari Satlantas Polres Bogor sendiri, Togi dan juga pemirsa ini mengerahkan setidaknya ada sebanyak kurang lebih 120 personil gabungan untuk memberikan kelancaran dan juga keamanan bagi para wisatawan yang hendak berlibur di jalur di kawasan wisata Puncak Bogor ini. Dapat kami informasikan juga bahwa untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way dan juga ganjil genap ini akan diberlakukan secara situasional jika nantinya titik kemacetan ini sudah sepanjang kurang lebih 3 km atau hingga di pintu keluar gerbang tol Ciawi. Kalau dari pantauan kami di lapangan, ini memang mayoritas kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dengan plat B asal Jakarta. Yang tadi kami juga sempat memantau bahwa pergerakan yang kami pantau begitu sejak pagi hari tadi sudah dilakukan skema dengan menggunakan ganjil genap, di mana untuk kendaraan yang tidak sesuai plat nomor kendaraannya, ini akan langsung diminta untuk melakukan putar arah untuk mencari jalur alternatif lain atau menuju kembali ke Jakarta. Togi. Terima kasih Salam Rahman atas informasi yang melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Wamenkom Digi meninjau langsung situasi atau stasiun Pasar Senen di momen arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Tinjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan agar pelayanan PT KAI berjalan optimal. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal dan Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo
meninjau stasiun Pasar Senen untuk memastikan kesiapan pelayanan KAI pada arus mudik libur Natal dan Tahun Baru 2025. Menteri didampingi pihak PT KAI mengecek kondisi gerbong kereta serta fasilitas di dalamnya. Hari ini kita berada di stasiun Senen. Secara fisik kita lihat langsung bahwa telah banyak upaya-upaya go green yang telah dilakukan oleh Bapak Kepala Stasiun Senen dan teman-teman Kereta Api Indonesia. Pemirsa, periode Natal dan Tahun Baru 520.000 tiket kereta api jarak jauh atau KJJ ludes terjual. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT Kaop 21 Jakarta menyediakan 86 kereta api tambahan dengan 1.552 destinasi perjalanan. Mendekati Tahun Baru 2025, terpantau stasiun Pasar Senen ramai oleh penumpang yang akan bergantian keluar kota Jakarta. Per hari ini tercatat ada 34.000 tiket terjual atau 84% dari 44.000 tiket per harinya yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta pada periode Natal dan Tahun Baru 19 Desember hingga 5 Januari 2024 mendatang. Ya, dalam mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI memberangkatkan 86 kereta api sudah termasuk kereta api tambahan per harinya dengan 1.552 destinasi tujuan yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen dengan tujuan favorit masyarakat yaitu Surabaya, Purwokerto, Semarang, Surabaya hingga Yogyakarta. Pemirsa, Daob 1 Jakarta menyediakan 44.000 tiket pada periode Natal dan Tahun Baru 2025. Dan seperti apa ramainya stasiun Pasar Senen siang hari ini, sudah ada rekan Dilami Aulia yang melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang, Dilami. Bagaimana situasi terkini di Pasar Senen, Jakarta? Silakan. Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Semakin siang semakin ramai, itulah situasi yang dapat saya gambarkan di stasiun Pasar Senen. Karena di area keberangkatan ini akan ada keberangkatan kereta api jarak jauh ke Surabaya pada pukul 11 sehingga sejumlah masyarakat para calon penumpang ini menunggu untuk melakukan boarding. Dan ada yang terbaru dari stasiun Pasar Senen di mana masyarakat ini bisa boarding menggunakan face recognition. Jadi mempermudah dan juga ini mengurai antrian begitu ya untuk masuk ke dalam peron dan juga untuk memasuki kereta tujuan. Dan kalau misalnya dibandingkan hari kemarin, hari ini lonjakannya cukup tinggi begitu ya. Kiranya untuk hari ini ada 34.000 Togi keberangkatan kereta api atau keberangkatan penumpang dari dua stasiun, dari Senen, stasiun Pasar Senen dan juga dari Gambir. Dan kalau misalnya pada periode Nataru 19 Desember sampai 5 Januari 2025 ini kiranya sudah terjual 520.000 tiket. Ini artinya memang antusiasme dari masyarakat untuk berpergian keluar kota ini sangatlah tinggi, Togi dan juga pemirsa. Sehingga dari PT KAI juga menambahkan rangkaian ada 86 kereta api begitu ya dengan 1.552 destinasi. Sehingga ini dapat mempermudah masyarakat untuk memilih dan juga berwisata terutama menjelang Tahun Baru 2025. Togi. Dilami, terkait mungkin lonjaknya masyarakat ini ya berpergian, apakah ada informasi PT KAI akan menambahkan tiket atau mungkin gerbong? Ya Togi, memang untuk penambahan ini sebelumnya bahkan hanya 801.000 tiket saja yang dijual. Namun per hari ini sudah ditambahkan begitu ya, ada 20.000 tiket sehingga sekarang sudah ditambahkan sekitar 20.000 tiket sehingga 821.000 tiket. Inilah tentunya yang menjadi responsif dari PT KAI karena melihat lonjakan dari masyarakat sendiri, dari penumpang untuk berpergian keluar kota terutama dalam periode Tahun Baru 2025. Selain itu juga ditambahkan juga rangkaian kereta api dari awalnya 76 sekarang ada 86 KA kereta api jarak jauh yang beroperasi. Begitu Togi. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas informasinya melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, di masa libur Nataru 2024-2025, stasiun kereta cepat Wush di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ramai oleh calon penumpang. Sebanyak 18.000 tiket terjual dengan mayoritas tujuan ke stasiun Padalarang. Kepadatan terlihat di ruang tunggu stasiun kereta cepat Wush, Halim Perdana Kusuma. Hingga Jumat siang, sekitar 18.000 orang berangkat dari stasiun Halim dan diprediksi mencapai 21.000 orang. Sementara sebanyak 7.300 orang tiba di stasiun KCIC Halim. Mayoritas penumpang turun di stasiun Padalarang dan naik KCIC feeder menuju stasiun Bandung. Selama masa angkut Nataru, PT KCIC menambah fasilitas seperti helpdesk untuk membantu perjalanan calon penumpang. Untuk hari ini sendiri sampai dengan penjualan jam 10 pagi itu sekitar 18.000 tiket sudah terjual. Nah, ini harusnya kalau sampai dengan KA terakhir prediksi kami penumpang akan lebih dari 21.000. Jadi memang di masa momen liburan ini, momen Nataru, rata-rata penumpang itu meningkat 20% itu berkisar di angka 20 sampai dengan 23.000 per harinya. Nah, secara total di momen Nataru itu tiket yang terjual sudah mencapai sekitar 260.000. Lebih dari 260.000 tiket ludes terjual dalam momen libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Jumlah ini diprediksi melonjak hingga pergantian Tahun Baru. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, sambut pergantian Tahun Baru, Pemprov Jakarta akan menggratiskan seluruh moda transportasi umum yang dikelola Pemda. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mendukung pesta pergantian Tahun Baru 2025. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan di Sub akan menggratiskan seluruh moda transportasi umum yang dikelola pemerintah daerah seperti Transjakarta, MRT, dan LRT pada 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Kebijakan itu diterapkan untuk mendukung pesta pergantian Tahun Baru 2025. Berikut jam operasional MRT, Transjakarta, dan LRT saat malam Tahun Baru 2025. Sementara itu LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Jabodebek juga beroperasi pada malam Tahun Baru 2025. Berikut jam operasional LRT Jabodebek. Sedangkan kereta rel listrik KRL Jabodetabek akan beroperasi selama 24 jam pada malam Tahun Baru 2025 nanti. Dan berikut jadwal operasional KRL Jabodetabek pada malam Tahun Baru 2025. Tujuan menambah jam operasional KRL Jabodetabek adalah untuk memberikan akses transportasi bagi masyarakat yang ingin merayakan malam Tahun Baru, sehingga masyarakat tidak akan kehabisan transportasi umum. Diperkirakan pada malam Tahun Baru ada pergerakan masyarakat ke pusat-pusat keramaian di ibu kota, seperti kawasan Monumen Nasional, Jalan Sudirman, hingga Gelora Bung Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selama libur Natal 2024 terjadi peningkatan jumlah pengguna LRT Jabodebek hingga 46,9% atau mencapai 92.000 lebih pengguna. Adapun pada malam pergantian Tahun Baru mendatang, LRT Jabodebek akan menambahkan 36 perjalanan hingga tengah malam. Selama libur Natal 2024, LRT Jabodebek mencatat adanya jumlah kenaikan pengguna hingga 46,9% atau mencapai 92.000 lebih pengguna LRT Jabodebek. Manajer Public Relation LRT Jabodebek Mahendro Terang Bawono mengatakan, pihaknya telah mengoperasikan 540 perjalanan selama tanggal 25 hingga 26 Desember 2024, atau naik 35% dibandingkan tahun 2023. Selain itu, guna dapat memberikan pelayanan terbaik selama masa periode Nataru, jumlah perjalanan LRT Jabodebek akan ditingkatkan 41,36% menjadi 5.500 lebih perjalanan. Sebagai bentuk komitmen kami, jumlah perjalanan pun kami meningkatkan hingga 5.598 perjalanan. Naik 41,36% dibanding periode sebelumnya. KAI juga akan memperpanjang jam operasional LRT Jabodebek pada tanggal 31 Desember tahun 2024
untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang hendak menggunakan LRT Jabodebek untuk menikmati malam tahun barunya. Mahendro memastikan selain meningkatkan jumlah perjalanan pada malam pergantian akhir tahun pun akan dioperasikan LRT Jabodebek hingga tengah malam. Dengan penambahan 36 perjalanan khusus pada malam pergantian tahun, sehingga nantinya akan terdapat 384 perjalanan LRT Jabodebek yang disiapkan guna melayani kebutuhan masyarakat. Ya, sementara itu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati penumpang pada momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Pihak maskapai mencatat terjadi peningkatan jumlah penumpang sebesar 6% jika dibandingkan tahun lalu. Ratusan penumpang pesawat memadati Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sejak pagi tadi. Sebagian penumpang di momen libur tahun baru ini pergi untuk berlibur ke tempat wisata. Selain tujuan domestik, banyak pula yang pergi untuk tujuan luar negeri. Pada tahun ini, penumpang mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun lalu. Terlebih, adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru. Salah satu maskapai menyebut tahun ini terjadi peningkatan penumpang sebesar 6% jika dibanding tahun lalu. Terkait harga tiketnya gimana Mbak? Ada kenaikan nggak? Sedikit kenaikan. Lumayan ya? Ya, karena akhir tahun ya. Karena ada saudara di sana. Oh, sekalian. Jadi sekali silaturahmi liburan. Ya, saya kerja di Singapura. Jadi saya holiday ke Malaysia. Oh, gitu. Pada libur akhir tahun ini, sejumlah rute domestik masih menjadi favorit masyarakat, antara lain Denpasar, Medan, dan Makassar. Sementara tujuan favorit rute internasional antara lain Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Sebanyak 3.741 pemudik asal Jakarta, Batam, dan Tanjung Balai Asahan tiba di Kota Medan untuk merayakan Tahun Baru di kampung halaman di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Kepadatan pemudik terjadi di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ribuan penumpang asal Jakarta, Batam, dan Tanjung Balai Asahan turun dari kapal motor Kelut yang telat sandar 2 jam dari prediksi awal, yakni pada pukul 11 siang. Pihak Pelni Medan mengatakan pada 4 hari menjelang Tahun Baru ini merupakan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 3.741 penumpang turun dan sebanyak 3.527 penumpang akan berangkat ke Tanjung Balai Asahan, Batam, dan Jakarta pada sore hari. Sementara sejumlah penumpang mengatakan memilih transportasi laut karena lebih ekonomis. Meski sempat berdesakan saat naik ke atas kapal, selama perjalanan merasa lebih nyaman. Hari ini Kelut berangkat dari Jakarta, kemudian tujuannya tadi kemarin itu ke Batam, Tanjung Balai Karimun, dan saat ini tanggal 27 Desember sandar di Bandar Deli Belawan. Untuk jumlah penumpang sendiri Bang? Penumpang turun saat ini 3.741 dan penumpang naik sementara itu terjual tiket tadi kita cek 3.527. Pakai jalur laut itu happy, ada tempat tidurnya, ya dikasih makan juga. Lebih hemat gitu. Rencananya arus balik dari Terminal Penumpang Bandar Deli Medan akan kembali berlayar pada Kamis 2 Januari 2025 mendatang dengan tujuan Batam. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudabah, iNews melaporkan. Pemirsa, masuki libur Natal menuju Tahun Baru 2025, ratusan pemudik tiba di Pelabuhan Laurentius Sai, Maumere, NTT. Sebagian pemudik keluhkan kehabisan tiket, sementara pihak Pelni menghimbau masyarakat booking tiket lebih awal.
Ratusan pemudik dari Kepulauan Riau, Jawa, dan Sulawesi tiba di Pelabuhan Laurentius Sai, Maumere, NTT menggunakan kapal pelni. Bagi sebagian besar pemudik yang menggunakan kapal laut menjadi pilihan utama karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesawat dengan harga tiket yang jauh lebih mahal. Namun sejumlah pemudik mengeluhkan jumlah tiket kapal yang terbatas. Karena kehabisan tiket, sebagian keluarga tidak bisa pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama. Kami beli online. Dan beli online begitu? Ya, teman-teman kami tidak dapat tiket. Pemudik tidak dapat tiket. Oh, full tiketnya? Oh, ada yang tidak dapat tiket juga? Ya, ada tinggal di kantor. Sementara pihak PLN mengimbau calon pemudik menggunakan kapal untuk booking keberangkatan lebih awal untuk hindari kehabisan tiket dan calo tiket. Sebenarnya PLN sudah memfasilitasi baik melalui WA, baik melalui aplikasi PLN Mobile. Seharusnya tidak ada lagi alasan untuk masyarakat kena calo untuk menghindari kehabisan tiket juga. Jadi diaturlah keberangkatannya. Kalau sudah fix keberangkatannya, langsung dibeli tiket. Hingga saat ini, warga masih terus berdatangan ke kota Maumere menggunakan kapal laut untuk merayakan malam tahun baru di kampung halaman mereka. Untuk puncak mudik Nataru atau kapal terakhir saja, ada sebanyak 876 penumpang yang tiba dengan sebagian penumpang melanjutkan perjalanan ke Kupang. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Juni Nur, Ayus melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sido Siang. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Pencekalan guna mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah Sri Mariani, staf administrasi di Universitas Diponegoro. Polisi menetapkan tersangka dalam kasus perundungan berujung tewasnya Dr. Aulia Risma Lestari. Selain Sri Mariani, polisi juga menetapkan 2 rekan lainnya bernama Taufik Eko Nugroho dan Zara Yupita Azra. Diketahui Taufik Eko Nugroho merupakan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Ya, nanti kita lihat ya, saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari dan minggu depan ya, kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami lakukan tindakan tegas, tapi kalau tidak menghambat kita lihat pertimbangan-pertimbangannya lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Misa polisi mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus difabel dalam menjerat para korbannya. Sementara Polda NTB telah merampungkan berkas Agus dan menyerahkannya ke kejaksaan. Penanganan kasus pelecehan seksual Agus difabel terus bergulir. Berkas perkara Agus telah dirampungkan Subdit 4 Treskrimum Polda NTB dan diserahkan ke kejaksaan. Namun kini, penyidik mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus dalam menjerat sejumlah korban yang sebagian besar merupakan mahasiswi. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ada petunjuk mengarah ke ibunya? Iya. Kadit? Kalau kita ketahui kan petunjuknya cuma satu. Waktu itu yang terkait dengan korban menyatakan bahwa saya akan menelpon ibu saya dulu. Saya untuk memberikan informasi. Nah, itu akan kita dalami seperti apa. Tapi kan korban ini harus melapor juga sebagai korban yang memang melibatkan ibunya. Kalau dari keterangan si Agus sendiri, pelaku, bahwa ibunya tidak ada di TKP, tidak ada, cuma hanya komunikasi. Itu juga tidak semua dikomunikasikan sama ibunya.
Sementara itu, masa perpanjangan tahanan rumah Agus selama 40 hari segera berakhir. Selanjutnya, Agus akan ditahan di Lapas Kelas 2 Akuripan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Bisa baru 2 hari ditahan di Polrestabes Medan, seorang pria tewas dengan luka penuh lebam. 6 personel yang sebelumnya menangkap korban diperiksa Paminal Polrestabes Medan. Jadi mengajar aku lagi, mau diantar kemana lakiku ini, nggak tahu aku. Kalau nggak ada jangan kembali, nggak tahu aku. Kesedihan menyelimuti Dumaria Simangunso setelah melihat jenazah suaminya, Budianto Sitepu, di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Nggak ada pemberitahuannya, aku sendiri yang datang waktu kemarin. Budianto yang baru 2 hari ditahan di Polrestabes Medan meninggal dunia dengan kondisi lebam di wajah dan dada. Aku foto aja tapi boleh. Pidana bukan foto-foto bukan. Itu dulu. Sebelumnya pihak keluarga juga sempat cekcok dengan dokter forensik karena tidak diizinkan melihat jenazah. Budianto ditangkap polisi bersama 2 orang lainnya atas dugaan tindak pengancaman dengan kekerasan. Usai ditempatkan di sel sementara, Budianto muntah-muntah dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Pihak Polrestabes Medan tak menampik korban tewas karena adanya tindak kekerasan saat penangkapan. Dugaan memang kekerasan terjadi pada saat proses penangkapan. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan dan sedang melakukan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Paminal Polrestabes Medan terhadap anggota yang melakukan penangkapan pada saat itu, ya, supaya jelas nanti manakala memang ada dugaan pelanggaran kode etik maupun SOP dalam proses penangkapan, ya kita akan menyesuaikan dengan ketetapan yang sudah dibuat secara internal. 6 personel yang menangkap Budianto tengah diperiksa Paminal Polrestabes Medan untuk mengungkap penyebab tewasnya korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Crazy Rich Surabaya Budi Said mendapat vonis 15 tahun penjara atas kasus jual beli emas PT Antam yang merugikan negara hingga 35, miliar rupiah. Crazy Rich Surabaya Budi Said divonis penjara dalam kasus korupsi terkait jual beli emas 58.841 kg. Sidang pembacaan keputusan digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, dan Budi Said dinyatakan bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam yang merupakan BUMN hingga merugikan keuangan negara senilai 35,5 miliar rupiah. Budi Said divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 6 bulan penjara. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda sejumlah 1 miliar apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk. Ya, sementara itu Jaksa pada Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis suami Sandra Dewi, Harvey Mois. Jaksa menganggap keputusan itu terlalu ringan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan pihaknya mengajukan banding atas keputusan terdakwa Harvey Mois yang divonis 6,5 tahun penjara. Jaksa juga mengajukan banding atas keputusan terdakwa Suwito Gunawan, Robert Idiarto, Reza Adriansyah, dan Suparta. Kelimanya merupakan terdakwa kasus korupsi tata niaga pertambangan timah. Alasan jaksa mengajukan banding karena vonis yang dijatuhkan kepada 5 terdakwa itu terlalu ringan. Jaksa juga menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Sebelumnya Harvey Mois divonis 6,5 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah
Padahal ia dinilai merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Banding ini oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikirnya dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama bahwa dari sisi stramat bahwa jaksa penuntut umum melihat bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Dan yang ketiga terkait dengan unsur kerugian keuangan negara. Kita tahu bahwa di sana ada kerugian lingkungan sehingga kerugian keuangan negara yang masih sangat besar, ya 300 triliun ya lebih, dan pengadilan oleh jaksa penuntut umum melihat belum mempertimbangkan mengenakan terkait dengan uang pengganti yang sesuai terhadap para pelaku. Kita ke informasi lain, pemirsa. Program makan bergizi gratis masih dalam tahap uji coba untuk resmi diluncurkan tahun depan. Namun ada sejumlah kontroversi, mulai dari pengurangan anggaran hingga rencana susu diganti dengan daun kelor. Program makan bergizi gratis belum resmi diluncurkan. Hingga saat ini baru uji coba yang dilakukan di sejumlah daerah. Namun dalam perjalanannya terdapat sejumlah kontroversi program pemenuhan gizi bagi pelajar dan ibu hamil ini. Di antaranya pengurangan anggaran hingga rencana susu diganti dengan telur atau daun kelor. Seperti pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Lalu apakah daun kelor bisa menggantikan susu? Jika dibandingkan antara daun kelor dan susu, beberapa nutrisi yang dikandung daun kelor ternyata jumlahnya lebih banyak daripada susu. Dalam 100 gram, daun kelor mengandung kalsium sebanyak 1077 mg, sedangkan susu hanya 143 mg. Selain itu, protein daun kelor juga lebih banyak dibanding susu. Namun daun kelor juga memiliki kandungan oksalat dan serat yang bisa menghambat penyerapan kalsium. Selain itu, yang menjadi PR jika daun kelor benar-benar akan dijadikan pengganti susu, yaitu bagaimana cara mengolah daun kelor agar diminati anak-anak penerima makan gratis. Apakah nanti dengan alasan praktis daun kelor akan disajikan dalam bentuk jus atau bahkan tablet? Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami di Sido Siang, pemirsa. Sejumlah peristiwa terjadi di sepanjang tahun 2024. Mulai dari bencana hingga kecelakaan lalu lintas yang menelan banyak korban. Kasus judi online yang juga menyita perhatian publik karena melibatkan oknum pegawai Komdigi. Serangan cyber ransomware ke Pusat Data Nasional juga menggembarkan publik karena sempat melumpuhkan sejumlah layanan publik. Dan berikut informasi selengkapnya. Sepanjang tahun 2024, Indonesia tak lepas dari bayang-bayang bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung berapi. Pada 7 Maret 2024, hujan dengan intensitas tinggi melanda pesisir selatan Sumatera Barat dan mengakibatkan banjir bandang di wilayah ini. Puluhan kendaraan terjebak di tengah material longsor di jalan pesisir selatan menuju Bengkulu. Material longsor juga menimbun badan jalan sehingga akses jalan lintas Sumatera Barat Bengkulu putus total. Pencarian korban banjir bandang dan longsor dilakukan tim SAR gabungan hingga berhari-hari. Di hari ke-26, pencarian korban dihentikan. Total terdapat 29 korban banjir dan longsor. 25 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 4 lainnya masih hilang. Pada 3 Mei 2024, 6 kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan diterjang banjir bandang dan longsor. Banjir membuat akses jalan poros Makassar Palopo terputus. Hanya berselang 3 hari setelahnya terjadi longsor susulan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dan membuat warga panik berlarian menyelamatkan diri. Gerakan tanah dari area perbukitan membuat pengguna jalan yang melintas berhamburan untuk menyelamatkan kendaraan mereka. Evakuasi korban banjir Luwu di Desa Kalili juga berlangsung dramatis.
Tim SAR gabungan dan korban banjir harus berjuang melawan derasnya arus sungai agar bisa sampai ke tempat aman. Data BNPB, total 14 warga meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Luwu. Ratusan orang mengungsi dan ribuan keluarga terdampak banjir. Pada 4 Desember 2024, banjir bandang menerjang Desa Curug Luhur, Sukabumi, Jawa Barat. 4 dari 7 mobil hanyut terbawa banjir bandang dan ditemukan warga usai terseret sejauh 100 meter. Pencarian korban bersama tim SAR gabungan sempat mengalami kendala karena material tanah yang tebal dan peralatan yang tidak memadai. BPBD Kabupaten Sukabumi mendata sebanyak 10 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya hilang akibat banjir dan tanah longsor yang melanda 39 kecamatan di Sukabumi. Sementara itu, tanah longsor menutup sejumlah badan jalan di Cianjur Selatan, Jawa Barat pada 5 Desember 2024. Sejumlah kendaraan terjebak dan terperosok material longsor. Curah hujan tinggi juga membuat Sungai Cisokan meluap dan merendam ratusan rumah. BPBD Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 14 kecamatan dan 339 rumah terdampak banjir. Sejak Januari 2024, gunung api Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT tercatat mengalami erupsi hingga ratusan kali. Peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi ditandai dengan turunnya abu vulkanik sempat membuat warga panik. Sebagian warga memilih mengungsi di 6 titik pengungsian yang ada di 2 kecamatan. Lebih dari 800 warga terpaksa mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Akibat abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, otoritas Bandara Franciscus Saverius Seda Maumere ditutup sementara. Pada November 2024, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sesuai arahan Presiden Prabowo, 14 November 2024, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke 3 posko pengungsi di Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. 5 Januari 2024 terjadi kecelakaan antara kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. 4 pegawai kereta yang merupakan masinis, asisten masinis, pramugara kereta, dan security meninggal dunia. Sementara para penumpang lainnya mengalami luka-luka. Juru bicara Kementerian Perhubungan menyampaikan bela sungkawa kepada korban serta meminta maaf atas insiden ini. Kementerian Perhubungan sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi di Kecamatan Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung. KNKT membentuk tim khusus untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan kereta Turangga dan komuter lain Bandung Raya. Akibat insiden ini, sejumlah perjalanan kereta api dialihkan sementara. 8 April 2024, kecelakaan mengerikan yang melibatkan 3 mobil hingga terbakar terjadi di kilometer 58 Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Sesaat setelah kejadian, peristiwa ini viral di media sosial. Sebuah mobil minibus di jalur kontraflow arah Cikampek oleng, lalu menabrak bus dari arah berlawanan dan mobil SUV mini. Benturan yang keras mengakibatkan 2 mobil hangus terbakar. 12 orang tewas dalam kecelakaan ini. Sementara sopir bus mengaku busnya justru ditabrak 2 mobil dari depan dan belakang. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya saya nggak menghindar, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong ini. Beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Lah saya kan noleng akhirnya kan. Hasil penyelidikan, Korlantas Polri menetapkan sopir minibus yang tewas sebagai tersangka dalam kecelakaan di kilometer 58 Cikampek. 11 Mei 2024, bus yang membawa rombongan pelajar mengalami kecelakaan di Subang, Jawa Barat. Kecelakaan ini melibatkan 5 kendaraan serta 3 sepeda motor. Dalam kecelakaan tersebut, 11 orang meninggal dunia. Korban terdiri dari 9 pelajar, seorang guru, dan seorang pengendara motor. Hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya jejak rem dari bus tersebut.
Sopir bus kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama Saudara Sadira. Pasca kecelakaan maut bus yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana, Pemkot Depok memperketat izin kegiatan studi tur perpisahan pelajar. Hal ini mengacu pada surat edaran pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait larangan kegiatan studi tur pelajar. 31 Oktober 2024, mobil rombongan jurnalis TV One mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Detik-detik pasca kecelakaan minibus terekam video amatir pengendara lain. Korban meninggal terdiri dari 2 kameramen dan seorang pengemudi. Sementara 2 korban luka merupakan asisten produser dan presenter. Kecelakaan bermula saat sopir truk box bermuatan paket yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang mengalami microslip. Truk box kemudian oleng ke kiri dan menabrak minibus berpenumpang kru stasiun televisi. Kerasnya benturan membuat minibus terdorong beberapa meter dan pengemudi yang berada di luar mobil terpental ke tengah jalan. Pada 11 November 2024, kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92. Kecelakaan melibatkan 17 kendaraan. Dalam kecelakaan ini, 1 orang meninggal dunia, sementara 29 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan berat tidak bisa menghentikan lajunya dari arah Bandung dan langsung menabrak kerumunan kendaraan. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan 13 saksi dan dokumen kendaraan, disimpulkan kecelakaan terjadi akibat kegagalan fungsi rem pada truk trailer. Sopir truk trailer kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka R kemudian terancam hukuman 12 tahun penjara. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Melakukan pemeriksaan terhadap BAS. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus diusut. Polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lain, termasuk bandar situs judi online yang masih buron. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk mobil mewah bernilai fantastis mencapai 167 miliar rupiah. Kasus mafia akses judi online ini juga turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Dari hasil pemeriksaan, Budi mengakui hanya sebagai saksi. Budi Ari diperiksa selama 2 jam, namun enggan menjawab terkait beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktek judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyebut tim penyidik mencecar 18 pertanyaan ke Budi Ari terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji gratifikasi oleh oknum penyelenggara di Kemenkominfo tahun 2023 dan Komdigi periode 2022-2024. Penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap
saudara BAS ya selaku Menteri Kominfo periode 2023-2024 diperiksa sebagai saksi di ruang pemeriksaan di lantai 6 gedung Bareskrim Polri. Beredarnya judi online di tanah air rupanya ada campur tangan sejumlah selebgram di tanah air. Ditsiber Polda Bali menetapkan 10 orang selebgram sebagai tersangka dalam kasus judi online. Modus operandi para tersangka rata-rata sama dengan cara mengiklankan judi online melalui media sosial. Para selebgram yang terlibat dalam promosi ini rata-rata memiliki pengikut puluhan hingga ratusan ribu. Mereka ditugaskan mempromosikan 10 hingga 15 situs judul yang tersebar di dunia maya. Para tersangka memperoleh bayaran dengan sistem gaji mulai dari 500.000 hingga 60 juta rupiah per bulan. Sementara di Mojokerto, Kota Jawa Timur, seorang polwan nekat membakar suaminya hidup-hidup hingga tewas. Pelaku diduga kesal lantaran korban yang juga sesama anggota polisi menggunakan uang belanja untuk judi online. Bukan hanya itu, jerat judi online rupanya juga sudah merasuki seorang ayah di Tangerang. Pelaku tega menjual darah dagingnya sendiri seharga 15 juta rupiah. Dari pemeriksaan polisi, perdagangan bayi dilakukan melalui media sosial Facebook. Waktu itu saya tibanya malam, terus dia bilang, apa kayak orang gugup nggak bisa ngomong, kayak orang panik nggak bisa ngomong. Terus saya desak di situ, kemana anak kita, baru dia jawab. Bahwa anak kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang, dia COD di pinggir kali Cisadane. Di situ saya shock sebagai seorang ibu, nggak nyangka. Meski pemerintah melalui Komdiji telah memblokir jutaan aplikasi judi online, namun perputaran uang haram dari judi online tiap tahun meningkat drastis hingga tembus ratusan triliun rupiah tahun 2024. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dari hasil pengawasan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, ada sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judul secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan judi online tak hanya menjadi masalah sosial, namun juga berpotensi menjadi kelompok miskin baru di Indonesia. Kita tahu persis para pelaku judi online ini sebagian besar adalah korban dari penipuan judi online. Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan segala macam. Tapi kalau judi online yang paling grassroots itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Meskipun ini ranahnya online, tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat asli gitu ya. Namanya mungkin judi online, penipuan, tadi disampaikan Pak Menko, penipuan secara online, tapi yang terdampak adalah manusia Indonesia asli. Nah, karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya, bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa, untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online.
Sementara PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah mulai dari Rp10.000. Market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Hingga kini pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia akses judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Detik-detik kebakaran gudang peluru atau amunisi milik Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor terekam kamera warga. Kebakaran yang disertai suara ledakan terjadi pada Sabtu 30 Maret 2024 sekitar pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkap ada 65 ton amunisi di gudang nomor 6 Gudmurah Jaya Bekasi yang meledak. Menurut Agus, keseluruhan alat peledak itu sudah kadaluarsa dan akan didisposal atau dimusnahkan di suatu lokasi khusus. Namun puluhan ton amunisi itu meledak sebelum dimusnahkan. SOP penyimpanannya karena memang itu amunisi tersebut labil, jadi di dalam tanah gitu ya. Kemudian pakai tanggul karena mencegah kemungkinan tersebut. Ya masih dicari penyebabnya. Tapi untuk penyebab kemungkinan yang tadi saya sampaikan itu dari gesekan karena labil tersebut ya. Pak, di gudang nomor 6 itu ada berapa jenis amunisi sih Pak? Jenisnya apakah semua MKK atau MKB atau secara? Ada MKK dengan MKB. Jadi seluruhnya ada berapa ton? 65 ton hasilnya. Sempat beredar kabar ada beberapa korban akibat ledakan, namun hal itu dibantah oleh Pangdam Jaya saat itu, Maijen TNI Muhammad Hasan. Sampai dengan saat ini, kami sudah mengecek seluruh lokasi di perimeter kita, 1 kilo ke depan ke arah pemukiman, tidak ada korban jiwa. Itu kami tegaskan, tidak ada korban jiwa. Akibat ledakan ini, ratusan warga yang berada dekat dari titik lokasi kejadian diungsikan ke rumah Kepala Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ledakan di gudang peluru milik TNI juga membuat sejumlah rumah warga di Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat rusak. Jenderal Agus mengatakan telah memastikan akan mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan akibat insiden ini. Pada tanggal 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami gangguan besar yang disebabkan oleh serangan cyber menggunakan ransomware yang dikenal sebagai Lockbit 3.0 atau Brandkeeper 3.0. Para pelaku serangan meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah. Buntut insiden tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo saat itu, Budi Aris Setiadi, dipanggil Komisi 1 DPR RI. Di hasil rapat dengan Komisi 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya. Pasca serangan ransomware ke Pusat Data, Komisi 1 DPR RI memberikan teguran keras ke Kemenkominfo serta Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan.
Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih, Pak. Akibat serangan ini, pelayanan publik di 239 instansi, termasuk kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terdampak peretasan ini. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Setelah kurang lebih sepekan melakukan peretasan, kelompok hacker Brainchipper pun meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia atas serangan ransomware tersebut. Selain meminta maaf, kelompok ini juga berjanji akan membuka inskripsi PDNS secara gratis. Sementara itu, Presiden saat itu Joko Widodo menyatakan pemerintah sudah mengevaluasi peretasan pusat data nasional. Sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Dari kejadian ini diharapkan pemerintah akan lebih sadar akan pentingnya ketahanan cyber dalam dunia yang semakin berketergantungan pada teknologi. Teknologi meski membawa kemudahan juga memerlukan perhatian khusus dalam hal keamanan. Demi Allah, saya bersumpah. Terima kasih masih bersama kami di Sino Siang. Bisa Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Doni Oskaria mengunjungi Command Center KM 29 Tol Jakarta Cikampek. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan turut mendampingi. Kakor Lantas Polri bersama Wamen BUMN melakukan video call interaktif dengan para petugas yang berjaga, baik yang sedang patroli ke jalur tol maupun di posko pengamanan libur Nataru. Selain menyampaikan rasa syukur karena perjalanan libur Nataru lebih lancar dari tahun sebelumnya, Wamen BUMN Doni Oskaria juga menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar dapat selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam perjalanan Nataru tahun ini. Lebih lanjut, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyebut jika arus kendaraan libur Nataru tahun ini masih di bawah ambang batas indikator kepadatan. Meski demikian, pihaknya telah berupaya mempersiapkan arus balik libur Natal dan juga perjalanan mudik hingga wisata menjelang malam tahun baru. Berbagai rekayasa lalu lintas siap diberlakukan jika volume arus kendaraan mengalami kepadatan. Kita melihat suasana dan situasi perjalanan bagi saudara-saudara kita yang sedang menikmati liburan Natal dan Tahun Baru dan semua berjalan dengan lancar. Tentu saja ini satu syukur ya, rasa syukur kita bahwa tahun ini terjadi perjalanan jauh lebih lancar dari tahun sebelumnya, selalu ada peningkatan. Tentu saja kerjasama antara Jasa Marga, Jasa Marga, kemudian juga BUMN lain bersama dengan Kakor Lantas ini kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. Kemudian tentu kita juga sudah siap ya untuk melayani masyarakat yang akan mudik libur tahun baru ya, dan balik. Nah ini ada yang balik, ada yang mudik ini. Karena kemarin kalau kita lihat data yang ada, ini belum semuanya kembali yang liburan kemarin Natal itu. Kemungkinan nanti tanggal 29 itu hari Minggu itu akan menjadi puncak balik pertama dan juga mudik. Nah, ini kita jadi ke barat ke timur ini hampir sama ini untuk trafiknya ya. Ya, kita sudah siapkan semuanya. Kemudian untuk tahun baru, malam tahun baru juga kita sudah siapkan beberapa kegiatan ataupun rekayasa lalu lintas yang akan kita laksanakan pada
Bisa pada musim libur Nataru, kita akan pantau situasi lalu lintas di kawasan Simpang Sadang, Jawa Barat. Sudah ada rekan Bribtu Audi. Selamat siang Bribtu Audi, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda? Silakan dengan informasinya. Ya baik, terima kasih Togi dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya tepat berada di kawasan Simpang Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. 4 hari menuju tahun baru 2025, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai mengalami kepadatan yang cukup signifikan. Dikarenakan jumlah kendaraan terus meningkat menjelang traffic light, yaitu dari arah Jomin atau Cubun Cikampek yang akan menuju ke arah Subang maupun ke arah Getol Sadang dengan tujuan Bandung. Ya, untuk kendaraan yang akan mengarah ke Subang selepas traffic light, kami menghimbau untuk memperlambat kecepatan kendaraan Anda dikarenakan adanya penyempitan ruas jalan di Jembatan Layang dari sebelumnya 3 lajur menjadi 2 lajur. Sedangkan dari arah sebaliknya juga dalam situasi sesekali tersendat menjelang traffic light. Dan untuk kendaraan saat ini masih didominasi oleh kendaraan motor, mobil berplat lokal, dan sesekali melintas kendaraan wisatawan berplat luar Purwakarta dengan dominasi kendaraan roda 2 dengan tujuan wisata arah ke Bandung. Untuk itu kami menghimbau bagi kendaraan roda 2 agar tidak mendahului kendaraan bermuatan berat dari lajur sebelah kiri karena akan melewati titik blank spot yang dapat membahayakan diri Anda. Selanjutnya kondisi terkini dari Cikampek yang akan berbelok ke kiri menuju Indramayu sesekali mengalami ketersendatan dikarenakan banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang dan aktivitas keluar masuk kendaraan di pusat perbelanjaan. Kami terus mengantisipasi kepada para pengguna jalan agar tetap berkonsentrasi penuh dan menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, serta bagi masyarakat sekitar ataupun wisatawan yang akan menyeberang di Simpang 4 ini agar menggunakan jembatan penyeberangan yang telah disediakan. Ya, kami perlu informasikan juga bahwa pembatasan kendaraan sumbu 3 atau lebih, khususnya yang akan melewati Simpang Sadang ini dan yang akan menuju Getol Sadang dilarang untuk memasuki ruas tol dan tetap melewati ruas jalur arteri. Dan juga di Simpang Sadang ini terdapat pos pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dari Polres Purwakarta. Dan jika terjadi kepadatan di simpang ini, pengguna kendaraan yang akan melakukan perjalanan akan mendapat pengaturan lalu lintas dari kepolisian yang bersifat situasional ataupun diskresi kepolisian. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Sekian Bribtu Audi melaporkan langsung dari Simpang Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Silakan Togi. Baik, terima kasih Bribtu Audi atas laporannya dari kawasan Simpang Sadang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa kawasan Malioboro, Yogyakarta terus dipadati wisatawan. Mereka mengaku senang mengunjungi Malioboro karena menjadi ikon wisata ternama Yogyakarta. Kepadatan arus lalu lintas kembali terjadi di sepanjang Jalan Malioboro. Padatnya arus lalu lintas di Malioboro terjadi dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga area 0 km di depan Istana Presiden, Gedung Agung. Untuk mengurai kepadatan kendaraan agar tidak terjadi kemacetan, Polresta Yogyakarta menerapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup. Di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan arus lalu lintas, baik di ruas penyangga jalur masuk itu di Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Sudirman, Jalan Magelang maupun Jalan Brigjen Katamso. Kemudian juga terjadi kepadatan lalu lintas ketika sore hari di seputaran Gumatan, Tugu, Malioboro, dan Kraton. Sementara itu suasana ramai juga tampak di sentra oleh-oleh teras Malioboro. Para wisatawan pun mengaku senang bisa mengunjungi Malioboro karena menjadi ikon wisata ternama Yogyakarta. Sengaja
kerja karena kan liburan anak-anak sekolah ya. Jadi kemarin kita udah dari Madiun, terus baru kemarin itu nyampe sini Jogja. Kenapa milih Malioboro? Karena ikoniknya Jogja ya di Malioboro ya. Itu sebenarnya udah beberapa kali ke sini, cuman kalau ke Jogja tuh belum ke Malioboro kayaknya belum lengkap gitu. Hubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memperkirakan lebih dari 9 juta wisatawan masuk Yogyakarta selama musim liburan Natal dan Tahun Baru. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke Bengkulu. Misa Bengkulu Utara terkenal dengan pesona keindahan wisata alam, salah satunya Curug Hujan. Air terjun eksotis ini siap hadirkan sejukan untuk memanjakan wisatawan. Melalui sela-sela daun bebatuan, butiran air jatuh dari ketinggian, melengkapi nuansa kesejukan air terjun Curug Hujan. Berada di desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Bengkulu Utara. Air terjun Curug Hujan saat ini menjadi salah satu tujuan populer wisatawan. Menuju lokasi, perjalanan dapat ditempuh selama 1 jam dari Pok Darwis desa setempat. Meski perjalanan terjal dan menantang, lelah akan terbayar saat mencapai lokasi ini. Jernihnya air dari Bukit Barisan terasa sejuk dan menyegarkan, menambah suasana asli dan alami di lokasi air terjun ini. Di sini cukup bersih, sejuk, nyaman, fasilitasnya mantap. Bisa dikatakan wisata yang bagus untuk didatangi. Segar, sejuk, mungkin agak capek ya kalau dari kota ke sini capek. Sudah berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Di akhir pekan, wisatawan baik dari dalam maupun luar wilayah berkunjung ke lokasi objek wisata ini. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Bisa sudah ada rencana berlibur akhir pekan ini? Nah, kalau belum, Anda bisa ajak keluarga bermain salju. Nah, tak perlu keluar negeri, main salju kini bisa di Jakarta. Seperti apa keseruannya? Berikut informasinya. Ingin bermain salju di musim liburan akhir tahun tapi nggak mau keluar negeri karena budget terbatas? Nah, salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta mengadakan Snow Playground yang bisa dimainkan semua usia, tak hanya anak-anak saja. Di sini Anda bebas bermain salju di area bermain salju dengan luas 200 meter persegi. Karena dingin dan licin, Anda wajib menggunakan sepatu boot tahan air yang sudah disediakan. Saya penasaran ingin berseluncur nih bareng teman kecil saya, Stefani. Ini pasti lagi liburan sekolah, ya nggak? Iya. Kita habis ini mau main apa lagi, Steph? Mau main salju lagi nggak? Mau main salju lagi? Ya udah, ayo kita gali yuk. Salju lagi yuk. Mau bikin awan apa? Puas berseluncur, kita lanjut main es yang bisa dibentuk dengan cetakan maupun bentuk bola-bola salju. Di jam-jam tertentu, bahkan ada hujan salju buatan yang membuat pengalaman bermain salju semakin nyata. Ingin bermain di sini? Siapkan uang mulai Rp100.000. Anda dari si kecil bisa puas bermain di sini. Anda bisa langsung datang ke sini selama periode 6 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jamie Jasin, iNews melaporkan.